Baik pemirsa, bincang-bincang kita dengan Pak Priyanto dan Pak Bambang Wiwoho akan kita lanjutkan kembali. Ya. Baik Pak Pri, terima kasih. Responnya cukup jelas dan ini mengedukasi sekali. Ya. Kita bicara dan saya coba bertanya pada hal yang lain nih Pak Pri. Langsung saja ke Pak Wi. Pak Wi, tadi sudah jelas semuanya. Pemahamannya saya bisa memahami dan juga masyarakat bisa memahami. Amin. Tahapannya itu panjang ya, nggak main-main gitu ya. Nah, kita berbicara tentang lain. Kalau zaman dulu saatnya Bapak ya di era-eranya Bapak saat itu masih berdinas, ada cara tersendiri. Contoh ketika mau memilih para pembantu presiden, tentu dengan kualifikasi tersendiri, dengan di screening, dengan pemilihan yang ketat sesuai dengan keahlian masing-masing. Kalau saat sekarang ini ada juga nih bisa orang itu cepat masuk ketika tenar atau bisa menjadi pembantu presiden gitu. Apalagi mungkin mempunyai dana cukup besar bisa menjadi pembantu presiden gitu. Nah kalau zaman dahulu mungkin Bapak bisa membandingkan nih, melihat begitu ya, memetik pelajarannya di era saat Bapak berdinas dengan Bapak melihat saat sekarang ini. Bapak melihatnya seperti apa? Ya, begini. Kalau detail saya sudah tulis di buku saya Tonggak-Tonggak Orde Baru, buku kedua. Ya. Tapi garis besarnya aja ya ini ya, karena terlalu panjang lebar ya, dongeng gitu soalnya. Intinya begini. Pak Harto lepas dari segala kelebihan dan kekurangannya, itu waktu itu punya tim, punya teman-teman dekat ya, yang bisa memberikan saran dan memberikan banyak masukan kepada beliau, seperti Pak Yoga, itu trio Diponegoro, Pak Yoga, Pak Ali Murtopo. Pak Yoga itu Akademi Militernya Jepang, sekolah intelijennya Inggris, jadi wawasan internasionalnya luas. Kemudian di ekonomi ya ada Pak Wijoyo, Pak Franseda, itu juga banyak berikan, Pak Radius. Di politik lain-lain ada Sri Sultan ya. Nah dari beliau-beliau inilah kemudian waktu itu aja saya belum paham saya dengan teori-teori kepemimpinan, karena saya sekolahnya teknik ya, jadi saya paham, baru mendengar ada filsafat kepemimpinannya Aristoteles misalkan, seorang penguasa itu harus bagaikan elang raja wali yang perkasa, yang harus didampingi oleh para pembantunya yang juga bagaikan burung elang raja wali, bukan didampingi dengan seumpama burung pemakan bangkai yang kerjanya rusak dan lain-lain. Nah, dari sini maka kemudian ada keinginan ya, kabinet ini harus menjadi satu tim yang kuat, yang mumpuni ya. Karena itu kemudian ada persyaratan-persyaratan yang diteliti dari sejumlah orang yang sudah dicatat oleh presiden. Jadi presiden menurut Pak Ali Murtopo, Pak Yoga, Pak Radius kepada saya itu mempunyai kayak catatan daftar belanja, punya list bayangan orang-orang penting di tanah air sekitar 300-an. Jadi 300 nanti diperus lagi 150, jadi 75, jadi 40 itu untuk kabinet. Nah dari situ untuk menyusun list ini maka yang harus diteliti. Dan ketika meneliti, itu presiden menugaskan intelijen untuk melakukan litsus khusus terhadap para calon menteri. Jadi Pak Harto memberikan nama-nama kepada Bakin, waktu itu Pak Yoga dengan Obsusya dan lain-lain. Kemudian mereka meneliti satu, riwayat perjuangan yang bersangkutan, ya, riwayat pergerakan, riwayat perjuangan. Yang kedua, kapabilitas dan kapasitasnya. Ya, jadi ini kemampuan. Ya. Tiga, pengalamannya. Setelah itu ya, pribadi masuk, yang lain-lain. Seperti misalkan kehidupan sehari-hari dan lingkungan kehidupannya. Nah, di sini Pak Pri masih paham, Pak Pri dulu ada istilah sekasur
sekasur sesumur, sedulur sekasur sesumur. Sekasur itu ya teman tidur, suami atau istri siapa, bagaimana. Sedulur itu saudaranya siapa saja, paman, kakak, adik, paman, orang tua dan lain-lain. Teman permainannya, sahabatnya, dilihat, itu ikut diteliti. Ya. Kemudian setelah itu hobinya apa? Hobi juga didalami. Kemudian sikap hidupnya, terutama pandangan hidup, perilakunya, track record-nya dalam menyikapi harta, tahta, dan wanita. Itu dinilai bagaimana orang itu. Walaupun padanya kecil, misalkan ya tingkat provinsi atau tingkat direktur, tingkat eselon 2, tapi kan sudah ketahuan perilakunya. Ya. Kemudian ada persyaratan lain, kalau dia TNI Polri yang bersangkutan, maka itu persyaratan bintang itu penting. Ya. Diutamakan dia pernah menangani tugas-tugas yang bersentuhan dengan calon kedudukannya nanti. Kalau kedudukannya lebih bersifat umum, diutamakan memang lebih teritorial, punya pengalaman teritorial. Itu kalau TNI Polri. Kalau eselon 1, maka kalau ASN, maka diutamakan sudah pernah eselon 1. Kalau politisi harus sudah kaliber nasional. Kalau awam, orang umum itu harus pernah aktif sudah kalibernya nasional atau internasional. Itu track record lainnya. Yang lain yang perlu diperhatikan tadi sikap hidup, kebersamaan, rasa setia kawan, loyalitas dan rasa setia kawan. Itu juga penting. Saya kira ada beberapa lagi ya, tapi yang itu ya. Kemudian juga yang lain lagi kecintaannya kepada passionnya, kepada ya, misalkan orang itu ya, nanti diangkat di bidang ekonomi, maka kira-kira bakat perhatian passionnya di bidang ekonomi kayak apa, itu juga penting. Jadi saya kira itu pokok-pokok ya. Ada seleksinya itu ketat juga ya untuk memilih para pembantu presiden. Bisa asal. Nggak bisa asal. Kriteria tersendiri. Nggak bisa. Profiling siapa orang ini. Betul. Itu tadi hanya sebagian ya. Kalau di buku saya lebih tinggi. Dan masih banyak lagi banyak lagi. Persyaratan yang harus bisa dipenuhi. Ya. Dan waktu kalau masa itu ya aparat intelijen kita itu bisa cepat berbuat itu. Bekerja cepat. Semaksimal mungkin. Baik, Pak Wi, terima kasih jawabannya. Ternyata untuk menjadi seorang pembantu presiden itu ketat ya. Harus mempunyai kualifikasi, value diri, dan beberapa rangkaian yang Bapak sampaikan tadi ya. Ini jelas. Bukan masalah aja. Bukan masalah. Nah, kalau Bapak melihat yang saat ini bagaimana? Saya mohon maaf karena ini di luar saya juga bingung saya mau komentari apa gitu karena ya nggak jelas. Paling tidak mungkin merujuk. Saya mohon maaf pada Pak Presiden dan timnya. Mohon maaf ini lebih cenderung kalau Aristoteles itu burung yang terakhir yang dilarang tadi saya. Lebih tidak semuanya, tapi sebagian kelompok burung-burung yang dilarang oleh Aristoteles. Harusnya sesama elang begitu ya? Sesama elang. Harusnya sesama elang. Tetapi bukan berarti mengatakan bahwa tidak ada elang yang mendampingi begitu. Ada satu lagi ya tadi setia kawan itu juga ada tim tim pengalaman selama ini dalam bekerja sama dengan orang bagaimana? Jadi bagaimana dalam satu tim, interaksinya dalam satu tim, dalam bekerja dalam satu tim. Baik. Terima kasih nih Pak. Baik. Saya mau tanya juga. Mungkin ada pendapat juga, respon dari Pak Priyanto. Bukan pendapat. Jadi benar kan Pak Wi pengalaman banget kan? Ya. Luar biasa. Apa yang disampaikan Pak Wi itu sebenarnya ya dimengerti oleh masyarakat. Yang disampaikan Pak Wi terhadap sosok-sosok pembantu pemimpin dan pemimpin itu sendiri itu terwadai di dalam suatu peraturan yang disebut reformasi birokrasi. Perlunya seseorang atau pejabat itu clean and clear. Itu perlu. Panjang saya nggak akan cerita, tidak akan memberi kuliah. Tapi satu hal saja. Mengapa? Pertanyaan kalau Mbak tadi tanya sekarang gimana? Mengapa? Ketika Danantara setelah diluncurkan, harga saham atau nilai saham yang terkait dengan BUMN anjlok. Walaupun sebelumnya anjlok, tapi anjlok. Ada kaitan kan? Sosok yang mengawali dengan respon negatif dari pasar saham. Itu kalau saya melihatnya ya.
gitu. Terus setelah saya baca Nichiren di berbagai medsos itu tadi yang disebut clean itu adalah memiliki reputasi yang bagus dan tidak tercela. Itu kalau di tentara, kalau mau nunjuk seseorang jadi komandan tanya, As Intel ada nggak catatan? Oh ada Pak, ini langsung coret. Nah kalau pebisnis catatan di mana? Cari di Kadin, cari di mana, Iya. kan bisa gitu. Pak Wi, sedulur sekasur, sumur, sekasur, sesumur, Iya. dan sepermainan, ya kan? Teman bermain. Lingkungannya, ya kan? Itu kan bisa ditanya. Kira-kira Iya. clean nggak gitu? Iya. Clear nggak ya? Dan lingkungan artinya gini, kalau lingkungannya enggak, jadi punya Pak D yang enggak beres aja gitu aja, itu sebenarnya jangan dipakai, itu enggak jauh-jauh itu nanti, gitu loh. Saya introduksi sedikit Pak Pri. Iya, Jadi itu peribahasanya, itu jenis kumpul jenis. Oke. Jenis kumpul, itu berlaku internasional ya, universal. Itu perumpamaan. Perumpamaan, Ya. ya. Baik. Jadi kalau Mbak Tati tanya itu tadi, jadi memilih pembantu pemimpin, dan pemimpin itu harus clean and clear. Itu tidak pakai tapi ya, wajib. Iya, dan itu tuntutan reformasi birokrasi Indonesia seperti itu. Kira-kira Pak Pri, Dan di undang-undang perubahan BUMN itu juga ada. itu memang ada. Ada, ya, tidak tercela. Itu adalah untuk anggota-anggota badan pelaksana. Cuma sayangnya untuk Dewan Pengawas syarat itu tidak ada. Itulah. Coba. Syarat itu tidak ada. Iya. Kalau Badan itu kan terdiri dari Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana. Yang ada syaratnya tidak tercela itu cuma di Badan Pelaksana. Saya baca sepertinya ada, mohon maaf ya kalau saya kelewat ya, kan saya ada itu. Nggak ada ini dengan syarat. jadi intinya memang harus clean and clear. Yes. Tapi kira-kira masih ada harapan nggak? Mengapa tidak? Ya harus ada. Karena apa? Danantara itu ide Bapak Presiden yang bagus untuk mengatasi realita. Bagi kita penuh tantangan. Ya. Kita akan membangun, tapi bagaimana membangun ini tidak mutlak. Kita bisa berdiri di atas kaki sendiri. Undang-undang itu, sebagaimana Undang-Undang Dasar itu, tidak tabu untuk disempurnakan. Undang-undang itu seperti Undang-Undang BUMN ini ada perubahan ketiga. Perubahan ketiga dari Undang-Undang BUMN. Upaya bang. Kalau di dalam konstitusi disebut BPK itu adalah lembaga negara memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara, ya nggak perlu, ya mesti ada permintaan dari Alkap DPR atau persetujuan atau apa namanya. Ya memang kewajiban, gitu. Jadi pemerintah haruskah memberi penjelasan? Iya. Sosialisasi. 1 tahun setelah setelah diketok ada waktu 1 tahun untuk mensosialisasikan, untuk membuat dukungan apa? Pelaksanaan. Peraturan perundang turunannya, ya kan, dan sebagainya. Perlu dan ada ya. Baik. Pak Pri, mungkin ada closing statement sebelum kita mengakhiri perbincangan kita hari ini. Ya, singkat saja itu tadi, bahwa kalau dirasakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga tentang BUMN ini perlu disempurnakan, diubah demi kebaikan agar Indonesia tenang, tidak terjadi polemik, ya kan, dengan melibatkan peran serta masyarakat, apa salahnya itu dilakukan. Kitanya. Baik. Dari Pak Wi sendiri ada closing statement? Saya kira cukup banyak ya. Saya kira cukup jelas apa yang dikatakan Pak Bri tadi. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa disempurnakan. Apalagi soal kebijakan, undang-undang itu dinamis sesuai keadaan dan perkembangan zaman. Jadi kalau memang ada yang kurang sempurna, ya disempurnakan. Baik. Ya, Pak Wi, terima kasih. Pak Priyanto, terima kasih juga. Terima kasih perbincangan juga, kita hari sama-sama. ini ya. Semoga nanti kita bisa diskusi Ya. dengan tema-tema yang lain ya Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Pemirsa, demikian perbincangan kita dari Rumah Persiapan Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 untuk disempurnakan dengan adendum. Saya Bena Rangkuti beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.